محمد بن سلم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم على حضورنا في هذا المجمع، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berhadir dalam pertemuan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat kita hadir, duduk di sini, berkumpul di sini dengan tujuan untuk mendengarkan, tujuan untuk mengambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir pula dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan segala hajat dunia dan akhirat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya dalam keadaan sehat wal afiah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jeda 30 tahun itu ada 5 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu khalifah yang kelima. Akan tetapi karena ada gejolak pada waktu itu, maka Sayyidina Hasan mundur menjadi khalifah. Kenapa? Karena tujuannya untuk menyatukan umat Islam. Maka naiklah Muawiyah sebagai khalifah yang menggantikan Sayyidina Hasan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi Sayyidina Muawiyah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan menjadikan anaknya, yaitu putra mahkota Yazid bin Muawiyah, menjadi khalifah. Yang mana sebetulnya Yazid ini adalah khalifah yang tidak sah kekhalifahannya. Kenapa? Karena yang pertama, beliau adalah orang yang ahli maksiat dan ma'ruf dan terkenal kemaksiatannya. Dan yang kedua, karena bertentangan dengan persyaratan yang pertama, apabila Muawiyah mundur menjadi khalifah, maka yang menjadi khalifah setelah Muawiyah itu adalah Sayyidina Hasan apabila Sayyidina Hasan masih hidup. Akan tetapi ketika Sayyidina Hasan sudah meninggal, khalifah ditentukan oleh syura, oleh kaum muslimin. Akan tetapi Sayyidina Muawiyah memilih anaknya Yazid menjadi khalifah. Dan karena itu Sayyidina Hasan menolak akan kekhalifahan Sayyidina Yazid, akan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah karena beberapa faktor. Yang pertama, yang paling kuat adalah dia menjadi khalifah tidak menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan yang kedua, karena Yazid ini adalah orang yang ahli maksiat secara zahir terang-terangan. Maka karena itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menolak akan kekhalifahan Yazid karena dia adalah khalifah yang zalim. Maka karena itu sebagaimana pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Sayyidina Husain dikeluarkan keluar dari kota Madinah karena ada tekanan-tekanan sampai ingin dibunuh Sayyidina Husain di dalam kota Madinah.
Kemudian dari kota Madinah, Sayyidina Husain keluar ke kota Mekah, dan di kota Mekah pun ada tekanan-tekanan, sehingga ketika beliau berada di kota Mekah, orang-orang Kufah, ketua-ketuanya Kufah, kabilah, pembesar-pembesarnya Kufah mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain untuk pergi ke Kufah dan kami akan berdiri di belakang Sayyidina Husain. Maka sebagaimana perundingan dan sebagaimana nasihat-nasihat dari sahabat bahwasanya ya Husain jangan pergi, bahwasanya ahli Kufah itu ahli khianah, mereka itu berkhianat, khianat kepada abahmu Sayyidina Ali, khianat kepada kakakmu Sayyidina Hasan, kedua semuanya dikhianati, jangan pergi kepada Kufah karena mereka ahli khianat. Akan tetapi istikharah di situ Sayyidina Husain dan mengirim sepupunya Muslim bin Aqil, yang mana beliau ini adalah ahli strategi, dikirim ke Kufah untuk mencari tahu apa yang terjadi di Kufah. Ketika sampai di Kufah ditemui bahwasanya ada 12.000 atau 40.000 pasukan yang siap mati bersama Husain. Dan di Kufah sini Muslim bin Aqil mempersiapkan pasukan, mempersiapkan strategi untuk menyambut kedatangan Sayyidina Husain dan menjatuhkan gubernur yang ada di Kufah. Akan tetapi kabar ini sampai kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai kabar ini Yazid ke bin Muawiyah, maka pada waktu itu ada seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Nu'aim bin Bashir. Beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah SAW, waktu itu menjabat sebagai gubernur di kota Kufah. Ketika menjabat sebagai gubernur di kota Kufah, karena beliau ini bukan orangnya Yazid, maka diganti. Jadi Yazid bin Muawiyah itu merancang bagaimana Sayyidina Husain tidak datang ke kota Kufah. Bagaimana Sayyidina Husain tidak sampai, maka digantilah gubernurnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi kedatangan Husain dan diberikan wewenang penuh. Siapa yang diberi wewenang penuh diganti menjadi yang waktu itu gubernurnya adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah sebetulnya gubernur kota Basrah. Ketika itu beliau menjabat dua negara, dua kota, Basrah dan Kufah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghalangi kedatangan Sayyidina Husain dan diberikan wewenang penuh oleh Yazid, terserah mau diapain, kau yang urus, kata Yazid. Maka di sini yang memegang kendali Ubaidillah bin Ziyad. Maka ketika itu di perjalanan, ketika sekitar tanggal 8 Tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah, maka berangkatlah Sayyidina Husain untuk pergi ke Kufah. Padahal sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang dikirim oleh Sayyidina Husain sebagaimana Muslim bin Aqil dan orang-orang yang lainnya itu semua diburu. Jadi Ubaidillah ini diberikan wewenang penuh bagaimana menghalangi orang-orang supaya tidak berdiri mendukung Sayyidina Husain. Maka dipanggillah kabilah-kabilah yang mengirim surat Sayyidina Husain, dipanggil semuanya. Setelah dipanggil, diberikan uang, diberikan fasilitas supaya apa? Supaya menarik pasukannya, kaum-kaumnya untuk membela Husain. Yang asalnya 40.000 tersisa 12.000. Yang asalnya 12.000 tersisa 4.000. Jadi sisa 4.000 waktu itu. Yang pada waktu itu ada Muslim bin Aqil dan Hani bin Arwah. Yang mana dua orang ini adalah yang menyusun strategi untuk menyambut kedatangan Sayyidina Husain dan menjatuhkan Khalifah Yazid karena beliau adalah khalifah yang zalim. Maka ketika tersisa 40.000, maka disusunlah oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah tadi, disusunlah oleh dia penyusup-penyusup untuk mencari intel-intel, untuk mencari di mana persembunyian Muslim bin Aqil, di mana persembunyian orang-orangnya Sayyidina Husain. Dicari. Sampai dicari dapat. Maka dapatlah ternyata di rumah Hani bin Arwah. Maka ketika itu di rumah Hani bin Arwah dikepung di situ. Dikepung, maka terbunuhlah Hani bin Arwah.
Kemudian ketika mendengar bahwasanya orang-orangnya tadi banyak intel-intel untuk mencari-cari keadaan atau strategi Muslim bin Aqil dan Hani bin Arwah, maka yang 4.000 pasukannya Sayyidina Husain yang berada di Kufah, yang berani mati mendukung Sayyidina Husain, mendatangi, menyerbu rumahnya gubernur Kufah. Jadi rumahnya gubernur Kufah diserbu, dikelilingi oleh 4.000 pasukan. Ketika dikelilingi oleh 4.000 pasukan, maka yang asalnya orang-orang yang dibayar tadi, kabilah-kabilah yang dibayar, kepala-kepala suku yang dibayar, membawa anak-anak dari keluarga-keluarga yang terlibat di dalam pengepungan itu. Maka anak-anak, istri-istri datang ke tempat pengepungan tadi. Untuk apa tujuannya? Untuk menarik suaminya, saudaranya, anaknya, supaya jangan terlibat dengan urusan ini. Yang asalnya 40.000 karena ditarik oleh keluarga-keluarga, tersisa 1 orang, Muslim bin Aqil, yaitu utusan yang diutus oleh Sayyidina Husain. Ketika tersisa 1 orang ini, maka larilah Muslim bin Aqil. Lari, tertangkap. Ketika tertangkap, maka ketika ingin dibunuh oleh salah seorang, maka Muslim bin Aqil nangis, maka diejek oleh orang tadi. Masa pejuang, ingin membela, ingin menjatuhkan khalifah, seperti aja nangis sudah. Cengeng kata dia. Maka kata Muslim bin Aqil, Wallahi kata Muslim bin Aqil, aku tidaklah sedih, tidaklah takut akan perkara ini. Akan tetapi aku sedih karena telah terlanjur mengirimi surat kepada Sayyidina Husain bahwasanya di sini loh orang-orang Kufah 40.000 mereka setia membela engkau, akan tetapi semua khianat kepada Sayyidina Husain. Maka di sini berkata Muslim bin Aqil, ya ibadallah, wahai hamba ya Allah, jikalau engkau, yang mana seseorang ini padahal ulun teringat namanya, beliau ini adalah anak salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Jikalau engkau memiliki rasa cinta kepada ahli baitnya Rasulullah, cucunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, tolong sebelum aku meninggal, tolong kirimi surat. Aku ingin mengirim surat kepada Sayyidina Husain supaya dia tidak datang ke kota Kufah karena semuanya pengkhianat. Maka diterima surat tadi, dikirimlah utusan oleh Muslim bin Aqil. Kemudian akan tetapi tanggal 9 Tarwiyah, tanggal 8 Tarwiyah yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah, Sayyidina Husain itu keluar dari kota Mekah untuk menuju kota Kufah. Dan Muslim bin Aqil yang ingin mengirimi surat kepada Sayyidina Husain bahwasanya ahlu Kufah itu semua pengkhianat, dibunuh tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 Sayyidina Husain keluar dari kota Kufah. Tanggal 9 Muslim bin Aqil, utusannya Sayyidina Husain, sepupunya Sayyidina Husain, dibunuh. Maka keluarlah Sayyidina Husain dari kota Mekah pada 9 Zulhijjah. Di dalam perjalanan Sayyidina Husain tanggal 8 Tarwiyah, berjalanlah beliau dari tanggal 8 tersebut dari kota Mekah menuju Tan'im. Jadi kalau kita melihat kota peta itu dari Mekah ke Kufah itu naik ke atas, ke sebelah kanan sedikit, naik ke atas, yang mana keluar Sayyidina Husain dari kota Mekah melewati kota Tan'im. Tan'im ini mikotnya orang hendak haji, yang pada waktu itu orang-orang haji lagi menuju Mina. Jadi orang-orang haji menuju Mina, Sayyidina Husain keluar dari kota Mekah menuju Kufah dan berada di Tan'im. Maka istirahat Sayyidina Husain di situ di Tan'im. Kemudian jalan lagi Sayyidina Husain. Jalan Sayyidina Husain tiba di Bani As-Saffah. Tiba di As-Saffah dan bertemu dengan seorang penyair yang bernama Farazdaq. Yang mana Farazdaq ini adalah seorang penyair yang mana dari Persia. Dan kemudian Sayyidina Husain menanyakan, ya Farazdaq, dari mana engkau? Maksudnya dari mana, bagaimana Kufah? Maka Farazdaq tadi penyair menyebutkan, qulubun nasi ma'akum wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Wahai Husain, hatinya orang Kufah itu bersama engkau, akan tetapi pedangnya orangnya Kufah itu bersama Bani Umayyah, membela kekhalifahan Umayyah. Di dalam riwayat yang lain mengatakan, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum 'alaik. Ya Husain,
hati mereka itu bersama engkau, akan tetapi pedang mereka yang menghancurkan engkau, kata penyair Ar-Razzaq tadi. Jadi di sini perjalanan Sayyidina Husain di dalam perjalanan nggak tahu bahwasanya orang-orang Kufah sudah memberontak, bahwasanya orang Kufah tidak ada lagi yang berdiri di belakang Sayyidina Husain, tidak ada yang tahu. Sayyidina Husain berjalan ke Kufah tidak tahu keadaan. Jadi di dalam perjalanan Muslim bin Aqil dibunuh, Sayyidina Husain nggak tahu. Hani bin Arwah dibunuh, nggak tahu. Kemudian dari As-Saffah tadi jalan lagi Sayyidina Husain ke atas, ke sebelah kanan sedikit, tiba di Bazhar Rum, menyurati warga Kufah. Jadi tiba di Ar-Rum, di sini Sayyidina Husain istirahat sebentar. Istirahat kemudian menulis surat untuk warga Kufah untuk menyampaikan bahwasanya kami Al-Husain dan para rombongan sudah sampai di Bazhar Rum. Padahal orang-orangnya sudah pemberontak. Karena Sayyidina Husain nggak tahu, dikirim surat untuk ngasih tahu bahwasanya Sayyidina Husain sudah sampai situ. Pembawa surat Sayyidina Husain, karena bahari kada ada SMS, jadi orang mengirim surat dibawa oleh seorang pembawa surat Sayyidina Husain yang bernama Qais bin Mishar. Sampai di sana dibunuh. Jadi Sayyidina Husain nggak dapat balasan surat itu, nggak dapat balasan. Jalan Sayyidina Husain, tiba di Zarrut dan dapat kabar kematian Muslim bin Aqil dan Hani bin Arwah. Jadi di Zarrut ini adalah pertengahan dari Kufah, dari Irak dan Mekah, pertengahan. Namun dilihat di peta itu di tengah. Di sini Sayyidina Husain dapat kabar bahwasanya Muslim bin Aqil dan Hani bin Arwah, utusan Sayyidina Husain, orang-orang yang rela mendukung Sayyidina Husain itu dibunuh. Kenapa jadi tahu? Karena Muslim bin Aqil dan Hani bin Arwah setelah dibunuh itu digantung di pasar. Jadi orang-orang semua negeri Kufah itu tahu bahwasanya Muslim bin Aqil, Hani bin Arwah itu dibunuh. Supaya apa? Supaya menakut-nakuti warga Kufah, tidak ada yang membela akan Husain. Barang siapa yang membela Sayyidina Husain maka akan seperti ini. Itu tujuan pada waktu itu. Jadi Sayyidina Husain dapat kabar di pertengahan jalan bahwasanya Muslim bin Aqil, Hani bin Arwah itu sudah dibunuh. Maka di sini Sayyidina Husain memanggil kepada sahabat-sahabat beliau, kerabat beliau, dan beberapa rombongan-rombongan yang ikut berjuang bersama Sayyidina Husain dipanggil semuanya. Kata Sayyidina Husain, barang siapa yang ingin kembali ke kota Mekah, tidak ikut rombongan kita menuju Kufah, kembali. Aku, kata Sayyidina Husain, tidak mengatakan engkau pengkhianat. Karena sekarang keadaannya seperti ini, kata Husain. Kami tidak mengatakan engkau pengkhianat. Barang siapa yang ingin kembali, kembali. Maka beberapa rombongan yang ikut ingin membela Sayyidina Husain, kata Sayyidina Husain, barang siapa yang ingin kembali, kembali. Dan Sayyidina Husain tidak mengatakan dia pengkhianat, mereka pengkhianat, maka kembali. Tersisa 72 orang, 32 orang pakai kuda, 40 orang pakai jalan kaki. Maka di sini sebetulnya kita tahu bahwasanya Sayyidina Husain di dalam keadaan menyekam, bahwasanya beliau seakan-akan mendatangi kematian. Kenapa Sayyidina Husain tidak kembali? Karena tujuan Sayyidina Husain menuju Kufah itu ingin memberantas taghyirul munkar, merubah kemungkaran. Pemerintahnya zalim, ingin dirubah oleh Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Husain, kita pergi ke sana, kita lihat kalau mereka warga Kufah tidak menerima kita, kembali kita dari Kufah menuju kota Makkah. Maka 72 orang ini bersama sahabat dan kerabat-kerabatnya Sayyidina Husain pergi ke kota Kufah. Tetap melanjutkan perjalanan. Di Zubalah beliau mendapatkan surat dari Muslim yang benar tadi, Muslim bin Aqil tadi dibunuh tanggal 9, yang mengatakan bahwasanya dia pengecut. Akan tetapi nangisnya Sayyidina Muslim bin Aqil bahwasanya karena terlanjur mengirim surat, maka dikirimlah surat tadi. Ketika di pertengahan jalan di Zubalah, Sayyidina Husain baru mendapatkan surat tersebut, yang di dalam isinya, wahai Husain, jangan masuk ke kota Kufah karena semuanya pengkhianat. Maka ketika Sayyidina Husain mendapatkan surat ini, ketika beliau ingin menuju Kufah, beliau belok sedikit untuk keluar dari kota, menuju perjalanan keluar dari kota Kufah. Kemudian beliau singgah di Bani Aqabah,
lalu menuju Syaraf, dan di Syaraf mulai terlihat pasukan. Jadi Syaraf ini padang pasir. Di Syaraf beliau melihat pasukan. Salah seorang ketika melihat ada kayak bayangan-bayangan pepohon-pohonan mengatakan, Allahu Akbar, di depan kita ada kebun kurma. Kemudian orang yang paham akan perkara, akan medan di sana mengatakan, mana ada kebun kurma depan kita, semua ini padang pasir. Itu adalah pasukannya Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian Sayyidina Husain menyingkir. Kalau terus maju ketemu dengan pasukan tadi, maka Sayyidina Husain menyingkir ke sebelah kanan sedikit. Lalu beliau singgah di Dhu Husyam, lalu Udzaib. Kemudian jalan lagi beliau sampai di satu tempat yang bernama Al-Qadisiyah. Ketika ingin masuk ke tempat Al-Qadisiyah tadi, beliau dihalangi masuk oleh salah seorang yang bernama Al-Hur bin Yazid, yang mana beliau ini, dia ini adalah salah seorang pasukan komandan tempurnya Ubaidillah. Kata dia, ya Husain, aku diperintahkan untuk menghalangi engkau, tidak untuk membunuh, tidak untuk memerangi, akan tapi aku di sini untuk menghalangi engkau untuk masuk ke Al-Qadisiyah. Maka Sayyidina Husain di situ jalan lagi ke kanan, tidak masuk ke Al-Qadisiyah. Akan tetapi dari situ Sayyidina Husain digiring oleh Al-Hur, digiring untuk ke satu tempat yang bernama Karbala. Akan tetapi di dalam ingin menuju Karbala, beliau singgah di Fi'al Qasar Bani Muqattil. Fi'al Qasar Bani Muqattil, singgah di situ. Kemudian Sayyidina Husain tanya, ini di mana? Kata Sayyidina Husain. Kata sahabat, ya Husain, ini adalah satu tempat yang namanya Karbala. Kata Sayyidina Husain, karbun wa bala. Di sini ada kesedihan dan bala, kata Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain itu sudah tahu akan keadaan tuh. Kata Sayyidina Husain, ini parah udah. Kalau sampai Karbala parah. Maka di Karbala ini beliau dikepung. Bertepatan pada hari Kamis, beliau berhadapan dengan salah seorang anak sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, abahnya ini adalah salah satu orang yang berjuang dengan Rasulullah SAW, bahkan sangat dekat sahabatnya Nabi, yang mempunyai anak bersama yang bernama Umar. Umar ini adalah panglima perang. Kalau tadi komandan, kalau ini panglima perangnya, panglima perang Ubaidillah bin Zaid yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka bertemulah di situ Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukan Sayyidina Husain, yang mana pada waktu itu dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengepung Sayyidina Husain di Karbala yang bersama pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 40.000, dan bahkan ada riwayat yang mengatakan 400.000. Mengepung berapa orang? 72 orang dikepung. Maka ketika berhadapan dengan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, maka di sini ada perundingan. Jadi enggak langsung perang di sini, runding dulu. Karena di sini yang turun pas bawahan, panglima perang Ubaidillah bin Ziyad itu di rumah gubernurnya. Maka di situ ada perundingan, yang mana perundingan ini ada beberapa kali. Yang pertama, perundingan pertama Sayyidina Husain dan Sayyidina Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sayyidina Husain, aku datang ke Kufah itu diundang, bukan untuk datang, kata Sayyidina Husain. Diundang karena ada surat-surat yang bahwasanya mereka mengundang ke Kufah, dan ditunjukkan Sayyidina Husain surat-suratnya. Ditunjukkan surat-suratnya, nama-nama yang undang, yang pengkhianat tersebut ditunjukkan. Jikalau mereka warga Kufah berubah pikiran untuk tidak membelaku, maka aku keluar, kata Sayyidina Husain. Aku kembali ke Makkah atau ke Madinah. Itu perundingan yang pertama. Maka ketika itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat hal tersebut, maka dia kembali ke mengirim surat ke atasan, yaitu gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad. Mengirim ke Ubaidillah bin Ziyad bahwasanya Sayyidina Husain di situ diundang, dan apabila beliau tidak diterima dalam undangannya, maka beliau akan kembali ke kota Mekah atau Madinah. Akan tetapi Ibnu Ziyad tetap menuntut baiat. Kata Ibnu Ziyad apa?
tidak boleh keluar dari Karbala kecuali engkau bayat si Yazid. Maka kembalilah surat tadi, sampailah surat tadi ke Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan disampaikan kepada Sayyidina Husain, tidak disetujui perundingan tersebut. Kemudian dirundingkan lagi, dipilih 3 pilihan. Kata Sayyidina Husain, ya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, aku beri 3 pilihan. Pilih salah satu dari 3 pilihan ini. Jikalau aku tidak diterima, aku kembali ke Makkah atau ke Madinah. Kalau dia tidak ingin aku kembali ke Makkah atau ke Madinah, tolong kirim aku ke Yazid. Aku ingin bicara dengan Yazid bahwasanya kenapa Sayyidina Husain tidak mau membaiat Yazid. Aku akan terangkan, kata Sayyidina Husain. Akan terangkan. Jikalau tidak diterima syaratku yang kedua ini, maka tolong kirim aku dan sahabat-sahabatku, keluargaku ke perbatasan kota. Biar kami tinggal di sana untuk menjaga kota, untuk menjaga negeri Islam. Jikalau ada orang musuh datang, kami akan membela lebih dulu, akan mati lebih dulu. Maka dikirimlah surat tadi yang berisi 3 pilihan. Ketika sampai ke Ubaidillah bin Ziyad, membaca bahwasanya pilihan yang pertama, jikalau tidak diterima Husain, dikembalikan kota Makkah. Jikalau masih tidak dikembalikan juga, kirim ke Yazid. Jikalau tidak mau ditemukan dengan Yazid, kirim ke perbatasan kota. Di sini Ubaidillah sudah mikir, sudah berangan-angan bakal diterima salah satu dari 3 surat tersebut. Akan tetapi di situ ada salah seorang yang bernama Dzujawshan, yang mana Dzujawshan ini adalah pernah Yazid diberikan wasiat oleh ayah beliau yang bernama Muawiyah, ya Yazid, jikalau engkau tidak bisa mengatasi ahli Madinah, keluarkan, lepas itu Dzujawshan. Yang mana Dzujawshan ini adalah orang paling ganasnya orang. Dan di situ mengatakan, ya Ubaidillah bin Ziyad, jangan kita turuti maunya dia. Dia harus tunduk sama hukum kita, harus tunduk sama hukum kamu. Jangan sampai dia keluar dari tempat ini, dia harus membaiat Yazid bin Muawiyah dari jalanmu. Kata Dzujawshan, jangan berikan dia kesempatan. Maka ketika itu berubah pikiran Ubaidillah bin Ziyad. Maka dikirimlah surat lagi bahwasanya kami menolak, intinya engkau harus tunduk dan hukum kami. Kata Dzujawshan, jikalau dia tidak mau membaiat Yazid, habisi. Itu kata Dzujawshan. Maka dikirimlah surat tersebut, sampaikanlah kepada Sayyidina Husain pada hari Kamis, pada malamnya tanggal 10, malam 10 hari Jumat tanggal 10 Muharram. Pada tanggal malam 10 Muharram, maka kembalilah Sayyidina Husain ke rombongan, dan di situ Sayyidina Husain mendapatkan kabar bahwasanya besok bakal terjadi perang antara hidup dan mati. Maka dipanggillah salah satu kerabat keluarganya Sayyidina Husain untuk mengabarkan kepada sepupunya, saudaranya, sahabatnya bahwasanya besok bakal terjadi perang. Kata Sayyidina Husain, aku ingin mendekat malam ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak salat tahajud, kata Sayyidina Husain, banyak-banyak salat. Maka pada malam itu salat Sayyidina Husain menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati, memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga yang Sayyidina Husain. Padahal di situ ada kerabatnya Sayyidina Husain, ada perempuan-perempuan, anak kecil yang berada bersama Sayyidina Husain. Pas pada subuhnya, pada paginya, maka terjadilah pertempuran. Yang mana awal pertempuran ini antara kelompoknya Sayyidina Husain dan Ubaidillah bin Ziyad itu maju satu-satu. Setiap maju satu-satu, kalah pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan Sayyidina Husain yang 72 orang ini maju satu-satu, menang, nggak pernah kalah. Maka karena kewalahan, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berinisiatif, udah kita perang aja, kita serbu mereka. Maka diserbulah semuanya, diserbulah pasukannya Sayyidina Husain, sehingga tumbanglah pasukannya dari Ubaidillah, tumbanglah pasukannya dari Sayyidina Husain. Habis semua, sisa Sayyidina Husain sendiri. Ketika Sayyidina Husain sendiri, beliau lari mencari-cari, mengejar-ngejar musuh. Ketika Sayyidina Husain sendiri, pasukan yang asalnya ribuan tadi tidak berani mendekati Sayyidina Husain karena ketegasan, karena pemberani Sayyidina Husain. Padahal waktu itu Sayyidina Husain umur beliau adalah lebih dari 60 tahun.
Itu umurnya Sayyidina Husain. Karena beliau pemberani, tegas, pejuang sejati, pejuang Islam, tidak ada yang berani menghadapi Sayyidina Husain. Maka di situ ada yang bernama Dhu Jaushan tadi yang ganas tadi, dan mengatakan, apa kalian bodoh, kalian takut betul. Udah kepung aja, kepung, tombak dari jauh, panah dia. Maka ditombaklah, dipanahlah dari jauh, sehingga Sayyidina Husain terduduk, tersungkur. Perlu dicatat di sini bahwasanya di dalam pertempuran dari pagi sampai siang, Sayyidina Husain pada waktu masuk waktu zuhur, beliau telah tetap melaksanakan sholat. Jadi Sayyidina Husain di akhir umurnya tetap melaksanakan sholat dzul khauf, sholat dalam keadaan perang. Yang mana kalau kita membaca fikih itu boleh bahwasanya seseorang perang menghadap, dan bahkan di dalam perang itu boleh ketika kita ingin diserbu di dalam sholat mengayunkan pedang, boleh itu dalam sholat. Dan bahkan jikalau kita baca kitab fikih, jikalau rumah lagi kebakaran, inya lagi sembahyang, tahu rumah kebakaran, kada boleh yang membatalkan sholat. Inya boleh keluar dari rumah lari-lari kemudian melanjutkan sholat. Itu sholat fardu, tidak boleh dibatalkan dalam keadaan apapun. Jadi Sayyidina Husain di sini tetap di dalam pendiriannya sholat beliau. Setelah sholat melanjutkan perang sampai beliau tersungkur, yang mana dikatakan bahwasanya ada tebasan pedang, 33 tebasan pedang, dan 33 tusukan pedang, dan 34 tebasan pedang di tubuhnya Sayyidina Husain. Ketika Sayyidina Husain sudah terduduk tersungkur, maka datanglah salah seorang mengambil pedang, maka dipenggallah kepala Sayyidina Husain. Makanya jikalau kita ingin mengetahui Sayyidina Husain di mana dikuburnya, bahwasanya kepala atau badan beliau, lupa ulang beringat, kepala atau badan beliau itu berada di Karbala, di tempat kejadian ini, di Irak. Dan bagian tubuh beliau yang lain ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di setempat. Itu kejadian Karbala. Kemudian setelah dipenggalnya kepala Sayyidina Husain, pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke kemah. Yang mana di dalam kemah ini ada saudari-saudarinya Sayyidina Husain, ada perempuan-perempuan. Yang mana di dalam kemah tadi masih ada 2 anak laki-laki yang bernama Ali Al-Ausa, yang berada di kemah, yang beliau lagi sakit dan dijaga oleh bibi beliau yang bernama Zainab. Zainab ini adalah saudara kandungnya Sayyidina Husain. Dan ada juga seorang anak kecil yang bernama Hasan bin Hasan dari anaknya Sayyidina Hasan. Jadi pernah kita mendengar misalkan kada dajar, juriatnya Rasulullah itu kada dajar. Inya kada membaca sejarah. Buka aja di Sa'iqul Mu'arikah, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah Ibnu Hajar al-Haytami, Bidayah wan Nihayah. Kemudian di kitab-kitab sirah yang lainnya mengatakan bahwasanya pada dalam kemah itu ada 2 orang laki-laki. Yang satu sudah besar akan tetapi ditimpa sakit dan tidak diizinkan oleh Sayyidina Husain untuk keluar dari kemah. Itu anaknya Sayyidina Husain. Yang kedua anaknya Sayyidina Hasan ikut juga, dan beliau ini masih dalam keadaan kecil, yang bernama Hasan bin Hasan. Jadi semua keturunannya ahlu baitnya Rasulullah SAW yang dari Sayyidina Husain itu dari Ali Al-Ausa yang berada waktu itu di kemah di Karbala. Dan keturunan yang dari Sayyidina Hasan itu dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka masuklah pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam kemah. Di dalam kemah itu ada perempuan-perempuan. Yang pertama Zainab bin Ali, yang beliau ini adalah adiknya Sayyidina Hasan. Adiknya Sayyidina Hasan, adik kandungnya Sayyidina Hasan dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dan ada juga seorang perempuan Fatimah bin Ali, yang mana beliau ini adalah adiknya Sayyidina Hasan akan tetapi bukan dari Sayyidina Fatimah. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali nikah dengan beberapa perempuan dan memiliki anak, salah satunya Fatimah. Kemudian ada juga seorang perempuan adiknya Sayyidina Ali yang bernama Sukainah bin Husain, dan ada juga yang bernama Fatimah bin Husain binti Husain, Sukainah binti Husain. 4 orang ini berada di kemah. Ketika masuk pasukan Ubaidillah bin Ziyad ingin membunuh Ali Al-Ausa, maka bibi beliau yang bernama Zainab bin Husain
adik kandungnya Sayyidina Husain maju di situ. Kata Zainab, "Wallahi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, apakah engkau enggak cukup membunuh sahabat-sahabatnya, zuriat-zuriatnya Rasulullah? Ayah engkau Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Rasulullah, ikut berperang dengan Rasulullah. Masa anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas begini keadaannya?" Maka di sini Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar ucapannya Zainab, adik kandungnya Sayyidina Husain, mundur. Ketika mundur, maka 6 orang ini, Zainab, Fatimah, Sukainah, dan Zainab binti Husain, dan keponakan beliau yang bernama Ali Al-Autha, dan dari anaknya Sayyidina Hasan bin Hasan, itu digiring untuk menuju Ubaidillah bin Ziyad. Di hadapan Ubaidillah bin Ziyad, siapa ini? Diam Sayyidina Fatimah. Sayyidina Zainab diam. Anaknya Sayyidina Fatimah ini diam. Siapa engkau? Diam dia. Sampai 3 kali, siapa engkau? Diam. Maka Ubaidillah bin Ziyad bilang, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membunuh, menghancurkan pendusta, anaknya pendusta." Maksudnya Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Husain itu dibilangnya pendusta, Sayyidina Ali bilangnya pendusta. Jadi Sayyidina Husain ketika dibunuh, dipenggal kepalanya, ada yang mengatakan kepalanya Sayyidina Husain itu ditusukkan ke tombak kemudian diarak. Ada yang bilang dia riwayat bahwasanya setelah dipenggal kepalanya Sayyidina Husain, dimasukkan dalam karung, dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad. Sampai Ubaidillah bin Ziyad berkata, Ubaidillah bin Ziyad dengan perkataan tersebut, maka asalnya Zainab yang ditanya 3 kali tadi berkata, "Wallahi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Celaka engkau wahai Ubaidillah, bahwasanya engkau telah membunuh. Mana ada," kata dia, "ayahku Sayyidina Husain, kakekku Sayyidina Ali bin Abi Thalib seorang pendusta." Karena kefasahan perkataan beliau, balaghah beliau, fasahah lugah beliau, maka di sini debat argumen antara Sayyidina Zainab dengan Ubaidillah bin Ziyad. Maka kalahlah Ubaidillah bin Ziyad dengan perkataan tersebut. Singkat cerita, karena Ubaidillah tidak bisa mengatasi, maka dikirimlah 6 orang tadi atau beberapa orang tadi dikirim ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Ketika dikirim ke hadapan Yazid bin Muawiyah, maka ditanya siapa dia, bahwasanya dia adalah putrinya, cucunya Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Sampai ke hadapan Yazid bin Muawiyah, maka kepala Sayyidina Husain diletakkan. Setelah diletakkan, Ubaidillah bin Ziyad tadi ada tongkat, ditusuk-tusuknya. Mukanya Sayyidina Husain tusuk-tusuk. Nauzubillah. Cucunya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah yang dikatakan beliau adalah penghulu sabab ahli surga, ditusuk-tusuk oleh Ubaidillah bin Ziyad. Begitu pula Yazid bin Muawiyah nangis di situ. Yang mana di situ ada salah satu sahabat khadamnya Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik ini adalah umurnya sekitar 100 tahun lebih. Karena beliau tidak bisa apa-apa, beliau cuma menjadi, kalau bahasanya tuh orang dalamnya Sayyidina Husain. Ketika melihat kepalanya Sayyidina Husain diperlakukan seperti itu, maka nangislah Sayyidina Anas bin Malik dengan mengatakan, "Wallahi ya Yazid bin Muawiyah, wallahi ya Ubaidillah, bibir yang engkau tusuk-tusuk itu pernah dicium oleh Rasulullah. Kepala yang engkau tenang-tenang itu pernah dipangku oleh Rasulullah SAW. Celaka engkau wahai Yazid bin Muawiyah." Maka di sini marah pasukan-pasukan. Ketika mendengar bahwa Sayyidina Husain itu telah dibunuh, maka orang-orang yang berada di belakang Sayyidina Husain, dan bahkan dikatakan ketika Ubaidillah bin Ziyad khutbah dan mengabarkan kepada penduduk Kufah, "Ya penduduk Kufah, sungguh segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membunuh pendusta, anak pendusta."
Maka ketika itu orang-orang yang dalam khutbah tersebut mendengar perkataan tersebut, orang-orang yang hati mereka bersama Sayyidina Husain berdiri. Ada salah seorang tua berdiri, "Wahai Ubaidillah, celaka engkau telah membunuh anak cucunya Rasulullah." Maka dipanggillah orang tadi, digiring ke suatu tempat, dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian ada lagi orang yang berdiri yang kedua, sama dibunuh juga. Ada orang ketiga. Orang yang ketiga ikut menentang akan tapi diam. Dia diam, mengumpulkan pasukan, mengumpulkan orang-orang pecintanya Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Maka dia memburu pasukan ini memburu siapa orang-orang dalang-dalang pembunuhan di dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Maka dicari satu-satu. Sampai Ubaidillah, orang-orang yang ikut di dalam pertempuran tersebut, kabilah-kabilah yang ikut di dalam provokator dalam pembunuhan tersebut, dicari semua, dibunuh semua oleh intel-intel yang dikumpulkan oleh seorang laki-laki tersebut. Dan insyaallah pertemuan akan datang sekarang kita telah membahas bahwasanya terjadi pertempuran yang sangat sengit di antara Ubaidillah pasukan Yazid bin Muawiyah antara Sayyidina Husain. Maka tanggal 10 Muharram bertepatan hari Jumat, maka meninggallah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, cucu dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dibunuh di Karbala tanggal 10 Muharram. Makanya jikalau kita selalu kalau ingat tanggal 10 Muharram, itu ingatnya Syiah terus. Bukannya tanggal 10 Muharram, pasti kejadian orang-orang Syiah nyambuk badannya lah, ngapain badannya lah. Dan bahkan mereka mengatakan penyesalan atas terjadinya perkara tersebut. Itu ahli Kufah semua. Ahli Kufah mereka menyesal dan melakukan perkara tersebut. Akan tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jikalau kita dihadapkan dengan Sayyidina Husain, pasti Sayyidina Husain tidak ingin melihat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambuk-nyambuk badannya dengan kematiannya Sayyidina Husain. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas siapa-siapa yang meninggal di dalam pertempuran tersebut, anaknya, cucunya Rasulullah siapa-siapa saja, kemudian siapa-siapa saja yang masih hidup, kemudian siapa faktor-faktor dalang-dalang dari perkara tersebut. Insyaallah pertemuan akan datang, pertemuan terakhir masalah kejadian Karbala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan tragedi ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa rindu kita, cinta kita kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian yang seperti ini bukan miliknya Syiah, akan tapi kejadian yang seperti ini adalah miliknya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, tidaklah kita hadir kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. وعلى هذه النية وكما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة للموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبنا الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.